Dari tepian Danau Toba yang indah, kita tetap ya semangat ya untuk para pejuang keadilan dari Sabang sampai Merauke dan yang ada di luar negeri, rekan-rekan satu perjuangan ya, walaupun isu Pilpres ini sangat mengganggu algoritma ya. Nah, kita tetap semangat ya. Satu atau dua video ya akan tetap saya usahakan ya. Oke, pemirsa, di sini kita akan membahas lagi ya tentang aktivitas chat Jessica itu pada pukul 16.29.18 WIB dan 16.29.23 WIB ya. Jadi ada sedikit catatan saya dari BAP saksi ahli Herman Franciscus Aritonang ya. Ya mungkin karena S1 S2-nya sarjana hukum, jadi dia ketika mengekstrak mobile data itu sangat-sangat tidak lengkap ya. Cuma ada notes dengan chat messages-nya saja gitu loh. Sementara web historinya tidak ada dan yang paling penting adalah eh, call history atau call log-nya itu nggak ada sama sekali ditampilkan di situ. Jadi ya saya tidak bisa dibedah kapan Jessica melakukan apa ya telepon ya aktivitas telepon memang sangat-sangat tidak lengkap BAP dari saksi ahli Herman Franciscus Aritonang tersebut ya, padahal dia adalah ahli forensik digital Mabes Polri, tapi dari BAP-nya itu sangat-sangat tidak lengkap ya. Untuk yang ukuran dasar aja nggak lengkap ya kan, web history yang nggak ada, koloknya nggak ada, dan lainnya ya, third apps juga nggak ada, third apps datanya. Aduh, pokoknya sangat-sangat minim lah. Jadi yang ada adalah notes ya dan chat messages. Oke lah, cuma itu ya, cuma itu yang dikasih ya, cuma itu yang kita pakai untuk mau apa ya. Nah, jadi di sini ya di video ini saya akan menjelaskan bagaimana ini Jaksa Sandi Handika ketika mencecar Jessica sebagai terdakwa ya. Di mana pada saat itu Jaksa Sandi Handika ini sangat sensitif, kritis dia terhadap chat message ya Jessica, kedatangan Jessica pada pukul 15.30 WIB. Tetapi untuk cek aktivitas chat Jessica yang 16.29.18 dan 16.29.23 WIB ya, itu diabaikan dan sengaja dihilangkan fakta itu pada persidangan ya. Pada video sebelumnya sudah kita buktikan ya, aktivitas chat Jessica pada pukul 16.29.18 ya dan 16.29.23 WIB itu diganti oleh Muhammad Nur Al-Azhar sebagai pergerakan Jessica menoleh-noleh. Itulah kualitas si perekayasa dan penipu Muhammad Nur Al-Azhar ya. Tapi seperti biasa, kita tunjukkan lagi bukti terus berulang, bukti tertulis bagaimana Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto merusak alat bukti video rekayasa ya, video CCTV tersebut kamera 7 dan kamera 9. Tapi yang kita tunjukkan cicil aja lah. Kamera 7 dulu, bentar saya cari. Sekali lagi, poin 27 Momaknu, ya, kualitas atau resolusi frame pada flashdisk. 1920 1080 pixel. Ya kan? Terus, tetapi apa yang kita dapati pada metadatanya? Ini dia tuh kamera 7 mulai dari 1557 sampai 1717. Dia rekayasa di sini dengan downscaling, ya kan? Dah. Selalu ini biar dia si teres dan muncul ke permukaan. Muhammad Nuh muncul dan menyerah. Oke, terus ini dia 1717 sampai 1839 dia rekayasa juga ya 960 576 frame rate 10 ya. Jadi mulai dari kamera 7
1557 sampai 1839 total dia rusak ya Muhammad Nur Al-Azhar itu. Jadi dia potong, tapi dua-dua juga dia rusak resolusinya ya dan frame rate-nya. Itulah hebatnya Muhammad Nur Al-Azhar ini. 1557 tadi sampai 1717 dia rusak juga. Ini 1717 sampai 1839 dia rusak juga resolusi itu ya. Jadi itulah ya. Oke, selanjutnya akan saya tunjukkan ya bukti chat Jessica pada pukul 16.29.18 dan 16.29.23 ya, yang tidak pernah dipertanyakan oleh para jaksa-jaksa ini ya, mulai dari Ardhito Moardi, Sugi Carvalho, Wahyu Oktaviandi, Sandi Handika, Hari Prabowo maupun Melani Wubung ya. 16.29.18 dan 16.29.23. Karena apa? Karena pergerakan Jessica memegang HP ketika melakukan chat ya, sudah diganti oleh Muhammad Nuh Al-Azhar menjadi pergerakan menoleh-noleh. Itulah ya. Nah, inilah dia bukti chat Jessica pada 16.29 ya. Ya, ini grup ininya, chatnya, anggotanya, ya, ya, anggota, ini aplikasinya, ini pengirim, Jessica Kumala Wongso, ini body chatnya ya, message-nya. Nah, ini dia pukulnya. Nah, ya, jadi Jessica ya melalui data ini yang diekstrak dari mobile data 16.29.18 dan 16.29.23 itu ada ya. Oh, udah di sini bangku enak ya. Jadi ini data ini ya, bukti chat ini tidak pernah dipakai bahkan ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa. Kenapa? Ya karena kamera 7 sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar mulai dari 1557 sampai 18 sekian itu. Ya. Dan ini 16.29.18 dan 16.29.23. Jadi sudah diganti pergerakan Jessica itu menjadi pergerakan menoleh-noleh. Sudah saya buktikan di video sebelumnya. Inilah rekayasa mereka ya. Jadi sangat sulit kita ya menyimpulkan bahwa mereka jaksa-jaksa ini tidak berkomplot dengan Muhammad Nur Al-Azhar. Kenapa mereka sembunyikan fakta ini gitu loh. Sementara nanti video yang saya tunjukkan ya, Jaksa Sandi Handika ini begitu kritis dengan message chat yang nggak penting ya, kedatangan Jessica di 17 15.30 WIB ya. Ini saya tunjukkan videonya. Dia kritis untuk message yang membuktikan kedatangan Jessica di 15.30 WIB. Tunggu sebentar. Nah, ini dia ya, begitu kritis dia ketika cuma 15.30 datang dia kritis dari chat messages itu. Ya kan? Itulah hebatnya ini ya kan. Kalau yang nggak penting-penting kritis dia. Yang penting malah ya pukul 16.29, 18 dan 16.29, 23 diabaikan sama dia, disembunyikan fakta itu karena sudah direkayasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto menjadi pergerakan-pergerakan lain seperti menoleh-noleh dan lainnya ya. Oke, kita tunjukkan nih. Menghampiri Anda, di situ di dalam CCTV dijelaskan juga oleh dua ahli digital forensik, yaitu M. Nuh dengan Christopher, bahwa terlihat ada gerakan dari Anda di tas. Setelah itu juga ada gerakan. Oh, salah ya, saya cari video yang lain. Ini seapanya ya, yang lain ini. Ini dia ya. Pagian. Oh iya. Ya itu berangkat dari rumah jam berapa sampai di GI jam berapa, Anda masih ingat? Saya mengatakan sekitar jam 1 sesudah saya makan di rumah. Lalu jam 1. Berangkatnya sekitaran jam setengah 3-an, pokoknya antara jam 2 sampai jam 3 deh. Saya kurang begitu merhatikan waktu. Terus sudah gitu sampai di sana ya antara jam 3 lewat sampai jam 4 kurang. Jam 3 lewat sampai jam 4 kurang.
Ada sempat dalam percakapan WA juga Hani menanya sudah di mana, atau Mira menanya sudah di mana. Anda bilang masih di jalan. Iya, lagi di jalan. Lagi di jalan ya. Itu kalau di catatan WA-nya jam 15.30. Tapi dalam tadi video juga waktu Anda pertama kali masuk itu jamnya 15.30 juga. Maksudnya seperti apa? 15.30 Anda bilang masih di jalan, satu lagi Anda sini sudah ada di Olivier. Sebenarnya sebelum saya masuk, 1 detik sebelum saya masuk ke Olivier aja saya masih akan tetap bilang saya lagi di jalan. Belum, nggak bilang kalau itu sudah di GI. Kan ditanya lagi di mana? Jadi kalau kalian nonton seutuhnya ya, di YouTube ada ya, itu Sandi Handika ini ingin membangun profil itu Jessica berbohong ya, dengan menekankan perbedaan itulah ya. Jadi di sini dia sangat kritis. Sangat kritis dengan kedatangan Jessica 15.30 WIB ke Cafe Olivier ya, ingin membangun profil Jessica pembohong gitu. Nah, inilah kekritisan dia terhadap chat messages yang diekstrak oleh Herman Franciscus. Tapi cukup sampai di situ saja dia kritis gitu loh. Tetapi ketika aktivitas chat Jessica pukul 16.29.18 dan 16.29.23 WIB, mereka mengabaikan dan bahkan menyembunyikan fakta tersebut. Inilah cari pembenaran untuk menang-menangan saja ini para jaksa ini, ya kan? Gitulah. Nggak penting aja waktu datang aja dia kritis. Masa pergerakan Jessica melakukan chat itu diabaikan dan disembunyikan gitu loh ya. Tunggu saya tunjukkan videonya ya. Nah, ini dia ya. Oke. Menghampiri Anda, di situ di dalam CCTV dijelaskan juga oleh dua ahli digital forensik, yaitu M. Nuh dengan Christopher, bahwa terlihat ada gerakan dari Anda di tas. Setelah itu juga ada gerakan Anda memegang gelas Vietnamese Ice Coffee. Mungkin kita tampilkan dulu yang mulia. Coba gerakan. Yang mulia, yang Christopher ini nggak bisa diputar lagi yang mulia. Karena kemarin kita minta juga diputar nggak dikasih. Kok sekarang bisa muncul lagi Christopher? Nggak, ini yang di BB. Yang flash disk. Yang boleh diputar itu hanya dalam barang bukti aja. Flash disk, iya. Yang kami putar yang di flash disk. Bukan yang dari Christopher. Bukan. Iya. Tapi keterangan Christopher mengatakan itu. Oke. Bayangkanlah ya. Jadi penipuan dan kata-kata si prekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto itu kan dipakai sebagai rujukan Sandi Handika kan. Bagaimana ada pergerakan tangan itu ya. Padahal ya kamera 7 ya, tadi buktinya sudah saya tunjukkan kan. Sudah direkayasa, dikaburkan dengan downscaling ya. Secara spasial maupun temporal itu. Itulah jadi rujukan fakta-fakta penipuan tersebut di persidangan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Dia dijadikan rujukan kan pertanyaan oleh jaksa Sandi Handika kepada Jessica ketika dihadirkan sebagai terdakwa. Itulah, bayangkan itu. Inilah wajah mengerikan dan menyesatkan dari peradilan sesat di Republik ini. Kita lanjutkan ya. Saya perlebar. Itu 16.29.12 ya. Tepat sebelum seharusnya Jessica melakukan aktivitas chat 16.29.18 dan 16.29.23. Sesuai dengan chat messages di sini ya yang diekstrak oleh Herman Franciscus 16.29.18 dan 16.29.23. Inilah ya 16.29.12. Tidak ada nanti penjelasan apapun mulai dari awal sampai akhir ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa. Ini fakta ini disembunyikan oleh mereka, oleh jaksa-jaksa tersebut. Baik Ardi Tomuardi,
Sandi Handika, Sugi Carvalho, Wahyu Oktaviandi, Hari Wibowo, dan Mailani Wubung. Ini disembunyikan fakta ini. Karena apa? Karena sudah diedit oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Coba kita jalankan ya. Ini 16, 29, 12 di sini. Coba. Ya, sudah saya lihat nih ya. Oke, 16, 29, 12. Jalan. Oh, bentar. 13, 14, 15, 16, 18. Tidak ada. 16, 29, 18. Tidak ada. Mereka menutupi fakta ini bahwa Jessica saat itu sedang melakukan aktivitas chat. 16, 29, 18. Tidak ada. Maju lagi. 16, 29, 23. Tidak ada. 16, 29, 23. Tidak ada penjelasan. Inilah kualitas jaksa-jaksa kita. Ya. Waktu Jessica masuk, 15.30, begitu ada perbedaan pengakuan Jessica, cuma masuk aja. Itu diperbesar-besar untuk membangun profil Jessica pembohong. Yang aktivitas chat, itu justru dihilangkan 16, 29, 18 dan 16, 29, 23 karena sudah diedit oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto menjadi pergerakan menoleh-noleh. Dan setelah itu dibuat pergerakan tangan Jessica 16, 29, 50 memasukkan, mengambil sesuatu. Inilah peradilan sesat di Republik ini. Dan Menko Polhukam diam, Jaksa Agung diam, Kapolri diam, Kapolda Metro Jaya 2016 Tito Karnavian diam, dan Direktur Reskrimum saat itu 2016 Krisnamurti juga diam. Inilah kita sangat menyayangkan saudara-saudara. Inilah wajah peradilan kita. Kualitas jaksa-jaksa kita. Mau menang-menangan, menutupi fakta. Menyembunyikan fakta. Parah. Oke. Jalan lagi. Nggak ada apa-apa penjelasan. Ya, 16, 29, 18, 16, 29, 23. Nggak ada. Diulang lagi lompat-lompat setelah itu. Itulah. Saudara-saudara, mengerikan ya. Jessica dengan memiliki pembela yang terkenal saja dan diliput oleh media nasional saja, mereka berani memanipulasi, memelintir fakta itu. Ya. Ya, diliput oleh media nasional ya dengan pembela terkenal saja berani mereka secara brutal menyembunyikan fakta tersebut. Bagaimana orang-orang kecil seperti kita ya ketika punya kasus di pengadilan dan oknum-oknum seperti ini kalau kita biarkan tanpa ditindak tegas dan dipecat oleh Jaksa Agung dan Kapolri, bayangkan mereka akan meneruskan perilaku seperti ini ya. Merekayasa, membuat pergerakan palsu, harusnya aktivitas chat menjadi menoleh-noleh, membuat tangan palsu, pergerakannya seperti Tyson, harusnya 25 frame per detik, jadi seperti 2 atau 3 frame, pergerakan tangan seperti Tyson. Ya, putus-putus. Terus Jaksa Sandi Handika juga, dan lain-lain juga menyembunyikan fakta aktivitas chat tersebut di 2 pukul tersebut. Inilah saudara-saudara wajah peradilan sesat di Indonesia ini. Dan mereka yang sekarang memiliki kekuasaan sementara ini ya, mereka diam. Ya mungkin nanti setelah pensiun sok suci ya kan. Podcast saya dulu bosan kita dengarnya. Ya. Padahal sekaranglah saat mereka aktif memiliki kekuasaan itu mereka bertindak untuk menumpas orang-orang semacam ini. Ya. Apa mereka takut? Kan gitu. Ya. Oke pemirsa, sekian dulu analisa dari kami Balige Academy di tepian Danau Toba. Kita harus tetap semangat ya. Horas.